Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali diberi kesempatan menikmati hari Minggu yang indah ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan, hari untuk bersyukur, beribadah dan memperbarui kekuatan kita di hadapannya. Kiranya sebelum kita memulai segala aktivitas dan ibadah kita hari ini, mari kita terlebih dahulu membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun, menghibur dan menguatkan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami yang mengucap syukur untuk pagi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang pertama, tertulis demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca surat Roma, kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang hidup di tengah masyarakat yang memiliki banyak pengaruh dan tantangan iman. Sebelum masuk ke Roma pasal 8, Paulus terlebih dahulu menjelaskan kondisi manusia yang bergumul dengan dosa. Dalam Roma pasal 7, Paulus menggambarkan bagaimana manusia sering mengetahui apa yang benar, tetapi mengalami kelemahan untuk melakukannya. Ada pertarungan dalam hati manusia antara keinginan untuk taat kepada Allah dan kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Namun Roma pasal 8 membawa kabar yang penuh pengharapan. Paulus menyatakan bahwa melalui Yesus Kristus, manusia tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Kristus telah memberikan jalan keselamatan dan kehidupan yang baru bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, maksudnya adalah bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan tinggal di dalam Kristus menerima pengampunan dari Allah. Dosa tidak lagi menjadi akhir dari hidup kita, karena kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah dan diperbarui. Tetapi ayat ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kasih karunia bukan alasan untuk tetap hidup di dalam dosa. Justru karena kita telah menerima kasih Tuhan, hidup kita seharusnya semakin dekat kepadanya dan semakin mencerminkan karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari ayat kitab Roma ini? Yang pertama, Tuhan menghapus rasa bersalah melalui pengampunannya. Banyak orang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Kita tidak dipanggil untuk terus melihat kegagalan, tetapi untuk bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Yang kedua yaitu hidup dalam Kristus berarti mengalami perubahan. Artinya, orang yang menerima kasih karunia Tuhan akan belajar memperbaiki hidupnya. Perkataan, sikap, dan tindakan kita perlahan harus semakin menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Artinya karena Yesus sudah membebaskan kita, jangan kembali menyerahkan hidup kita kepada dosa. Mari gunakan kebebasan itu untuk melakukan kebaikan, mengasihi sesama, dan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini ada di antara kita yang bangun dengan membawa beban,
Ada yang merasa tidak layak karena kesalahan masa lalu. Ada yang sedang menangis dalam pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan masih tersedia. Yesus tidak datang untuk menjauhkan orang yang lemah, tetapi untuk memulihkan mereka yang datang kepadanya. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu, karena di dalam Kristus selalu ada kesempatan untuk menjadi baru. Dan pagi ini, mari kita mengingat bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu, tetapi oleh kasih Tuhan yang memulihkan kita. Jika kita sudah ada di dalam Kristus, marilah kita hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah. Tinggalkan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga hati kita, dan jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi orang lain. Jangan hanya berkata bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi biarlah kehidupan kita menunjukkan bahwa Kristus benar-benar bekerja dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hari ini dengan keyakinan kita telah menerima kasih karunia yang membebaskan. Maka marilah kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang membebaskan kami dari penghukuman dosa. Ajarilah kami untuk hidup bukan lagi menurut keinginan kami sendiri, tetapi menurut kehendak-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi yang mengasihi, mengampuni, dan melakukan kebenaran. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mendengar renungan ini, bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan, kehilangan pengharapan, dan beban kehidupan. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, memberikan jalan keluar, dan memenuhi hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Dan marilah kita ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dunia mungkin tidak selalu melihat kebaikan yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat setiap hati yang tulus. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berkenan di hadapan Tuhan, karena setiap langkah dalam kebenaran tidak pernah sia-sia di hadapannya. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat beribadah dan selamat melayani di dalam Tuhan. Amin.